pemirsa, setelah Komjen Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kapolri, Presiden Joko Widodo lalu mengajukan nama Komjen Badrodin Haiti sebagai pengganti. Anggota parlemen pun bereaksi. Ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan. Lalu bagaimana perjalanan pencalonan Badrodin Haiti memuncaki posisi orang nomor 1 di institusi Polri? Saya Putri Ayu Ningtyas, inilah Forum Indonesia. Nasib Badrodin di tangan parlemen. Salah satu agenda yang diharapkan bisa dibahas DPR setelah reses adalah fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Namun hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat belum sepakat untuk bisa menerima alasan Presiden Joko Widodo yang tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan, serta tiba-tiba mengajukan nama baru yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti. Kalau yang saya ketahui memang kan Komisi 3 mengajukan surat kepada pimpinan DPR. Tapi belum jelas apakah pimpinan DPR kemudian sudah meneruskan surat itu kepada Presiden. Kalaupun pada akhirnya surat itu diteruskan oleh pimpinan DPR kepada Presiden, saya kira konteksnya bukan lagi dalam rangka melantik Komjen Budi Gunawan sebagai sebagai Kapolri, tetapi lebih sebagai permintaan penjelasan mengapa pelantikan itu tidak jadi dilakukan dan kemudian diajukan Kapolri baru. Berdasarkan pleno Komisi 3 tadi saya tunjukkan suratnya, surat tanggal 14 Januari dan surat tanggal 21, itu pleno Komisi 3 memutuskan untuk memberi persetujuan pengangkatan daripada saudara Budi Gunawan. Waktu itu? Ya, surat itu, bukan waktu, surat itu. Bunyinya seperti itu. Pleno Komisi 3 tetap konsisten meminta surat itu direalisasikan oleh pemerintah. Ya, Komisi 3 akan meminta Bamus untuk mengembalikan surat Presiden berdasarkan hasil pleno Komisi 3 hari ini. Sikap fraksi partai politik di parlemen sendiri saat ini terbelah. Sejumlah fraksi yang dikenal sebagai kubu Koalisi Merah Putih seakan merapatkan barisan akibat kecewa terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dianggap sebagai intervensi pemerintah dalam konflik internal partai politik. Hal ini berpotensi menjadi kerikil yang menghalangi mulusnya persetujuan DPR terhadap pencalonan Badrodin Haiti. PDI Perjuangan juga masih mempertimbangkan pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Sikap yang bertolak belakang dengan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penguasa yang menyokong pemerintah. Nasib pengisi kursi pimpinan tertinggi institusi kepolisian Republik Indonesia masih menggantung. Haruskah pengesahan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan kembali terganjal di parlemen? Dan pemirsa, sudah hadir di Studio Forum Indonesia pada malam hari ini para narasumber. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya, Bang Nasir Jamil, politisi Partai Keadilan Sejahtera, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Oh bukan, oke. Jadi sekarang, periode lalu, tapi mengambil peran yang cukup besar dalam konflik yang terjadi saat ini, Bang Nasir Jamil. Dan kemudian ada Bang Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan, selamat datang. Berikutnya di kubu seberang, di sebelah kiri saya, ada Bang Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat, dan juga Bang Edi Hasibuan, Komisioner Kompolnas. Kemudian di tempat di bangku penonton bersama dengan mahasiswa, ada Mas Ray Rangkuti, analis politik. Mas Ray, terima kasih sudah hadir, selamat malam. Dan juga ada teman-teman dari Unika Atmajaya Jakarta, ada dari Universitas Mercu Buana, dan juga teman-teman dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta. Saya langsung sekarang ke Bang Masinton dulu. Menjadi motor untuk menolak pencalonan, apa istilahnya? Karena statement yang saya dapatkan itu kalau misalnya yang beredar di media. Boleh maju silakan. Iya, jadi bukan motor saya rasa ya, tapi kita menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan. Dalam hal ini pertama-tama posisi PDI Perjuangan itu tetap mendukung pemerintah. Nah ini harus agar nanti jelas legal standing posisi PDI Perjuangan ya sebagai partai pengusung pemerintah. Nah dalam hal ini yang kita tanyakan adalah perihal
persetujuan DPR secara institusional Baik. yang sudah memutuskan ya menerima calon Kapolri yang diajukan oleh Bapak Presiden. Nah, paripurna DPR RI sudah menyetujui Pak Budi Gunawan. Nah, kemudian kan seharusnya tinggal dilantik. Nah, kemudian ya karena ada alasan hukum pada saat itu statusnya masih tersangka. Terus kemudian ada putusan pra peradilan yang menggugurkan status tersangka Pak Komjen Budi Gunawan. Kemudian kita DPR RI menyurati Presiden untuk segera dilantik. Iya, betul. Nah, seremoni pelantikan itu belum terjadi, kemudian Presiden menyampaikan kepada DPR mengajukan calon Kapolri baru. Itu di suratnya yang kemudian dikembalikan katanya tidak jelas. Tapi sebenarnya seperti apa sih suratnya Presiden Jokowi yang kemudian dikembalikan? Kita simak bersama. Ketidakjelasannya di mana? Saya minta penjelasan dari Bang Nasir ya. Ketidakjelasannya di mana, Bang Nasir? Jadi saya ingin mengatakan kalau kita mendengar misalnya ada sebahagian anggota fraksi PDI Perjuangan seperti Bang Mansiton ini yang kecewa karena Budi Gunawan tidak dilantik menjadi Kapolri, itu bisa dipahami kekecewaan itu. Kenapa? Karena secara emosional memang Budi Gunawan ini dekat ya dengan teman-teman PDI Perjuangan, ya kan? Dan saya ingin sampaikan juga sebenarnya ketika Budi Gunawan itu diajukan oleh Presiden ke DPR, lalu sehari setelah itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena tidak ada reaksi dari Presiden, lalu kemudian Komisi 3 melakukan fit and proper test kepada Budi Gunawan. Lalu kemudian ketika di paripurna, artinya ketika Komisi 3 sudah menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, lalu ini dibawa ke paripurna, dan paripurna waktu itu kita ingat betul. Itu suratnya yang menjabarkan ya. Artinya waktu itu kita ingat betul bagaimana kemudian paripurna ada perbedaan pendapat waktu itu. Lalu diadakan semacam pertemuan antar pimpinan-pimpinan fraksi dengan pimpinan DPR untuk menyikapi masalah ini karena masih ada perbedaan-perbedaan. Nah, waktu itu memang kita ingatkan kepada fraksi PDI Perjuangan, bukan mengingatkan sebenarnya, bertanya kepada PDI Perjuangan apakah Presiden akan melantik Budi Gunawan. Waktu itu dijawab akan dilantik. Nah, itu juga kemudian mempengaruhi putusan paripurna sehingga kemudian hari ini suratnya dikembalikan. Ya enggak, artinya waktu itu ketika karena ada jaminan bahwa kemudian Presiden melantik Budi Gunawan, akhirnya paripurna memberikan keputusan menerima apa yang dihasilkan oleh Komisi 3 DPR RI tentang persetujuan kepada Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih. Nah, ternyata ya sampai hari ini kemudian muncul surat 18 Februari ya, akhirnya kemudian Budi Gunawan tidak dilantik. Iya, dan itu yang menurut Anda tidak jelas. Ya, menurut kami karena apa? Karena ada surat dari dari DPR tanggal 15 Januari 2015 ke Presiden gitu loh. Dan surat ini sampai hari ini belum berubah gitu loh. Surat itu belum berubah. Kalau Bang Ruhut melihatnya sudah jelas atau belum sih surat itu? Saya berangkat dari terima kasih Pak Budi Gunawan. Dia seorang polisi yang hebat. Memang pantas untuk menjadi Kapolri. Tapi karena ada hate, kebencian Abraham Samad dan BW, dia dikriminalisasi. Dia dijadikan tersangka. Dan nyatanya KPK mereka kalah di pra-peradilan. Tapi sekarang Demokrat sepertinya legowo aja tuh terima suratnya Jokowi. Kaitan dengan ini, semua tahu kami penyeimbang netral. Kami pada waktu itu menjadi penonton yang baik. Tapi apapun Pak BG harus masuk Guinness Book. Rekor muri. Sebagai apa? Selama saya 2 periode DPR berapa kali ganti Kapolri, dan saya tanya ke yang lain-lain, fit and proper test itu 1 hari 1 malam. Tapi disinilah kenegarawanan seorang Budi Gunawan. Ini 2 saja, Ningtyas mantap banget. Ini kayak kucing sama anjing ini yang 2 ini di DPR. Tapi untuk Budi Gunawan, mereka berpelukan mesra. Ini kan karena Budi Gunawan, mereka mesra. Benar bahwa yang sekarang lawan, dulu lawan, sekarang kawan, besok bisa jadi lawan lagi. Ya kita prinsipnya kan berkawan saja. Dalam politik itu kan nggak ada yang musuh abadi, nggak ada lawan abadi.
dalam kepentingannya yang abadi. Kita mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan buat bangsa ini. Kita pengen kepolisian itu dipimpin oleh orang-orang yang juga cakap memimpin, memang layak untuk memimpin kepolisian pada saat itu. Oke, Bang Edi. Ya. Yang pertama tentu saja memang kita dari Komisi Kepolisian Nasional mengharapkan agar masalah ini bisa cepat selesai. Artinya memang kami mengharapkan kepada pihak parlemen agar ini betul-betul dilakukan sesegera mungkin biar ada kepastian, karena ini akan mengganggu. Ini akan mengganggu dalam internal kepolisian. Bisa dibayangkan saat ini udah berapa bulan tidak ada kekosongan di kepolisian, dan ini saya kira memang kami mengharapkan dari tentu saja saudara-saudara kita dari parlemen agar betul-betul ini mempertimbangkan bagaimana biar masalah ini cepat selesai dan ada kepastian nanti kepada Bapak Presiden sehingga nanti akan dilantik atau tidak nanti untuk ke depan, sehingga polisi ini akan semakin kondusif. Saya kira itulah. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan polisian. Saya kira itu menjadi harapan kita semua. Mas Ray, ada calon gaduh, nggak ada calon gaduh. Jadi mesti baiknya gimana? Ya baiknya gaduhin aja terus. Gak selesai-selesai ini Republik. Ya pertama menurut saya terus terang juga agak kurang jelas. Ini kan sebetulnya lebih pada administratif saja. Apakah pertanyaannya sebetulnya begini, apakah Presiden langsung punya kewajiban mutlak kalaupun DPR sudah menyatakan setuju terhadap Pak Budi Gunawan gitu? Jawabannya tidak ada kewajiban mutlak, karena pada dasarnya melantik tidak melantik satu ya, kedua atau memilih tidak memilih itu pihak Presiden, eksekutif hanya minta persetujuan dari legislatif, DPR. Bahkan dalam tradisi kita beberapa calon Kapolri yang bisa jadi tidak disetujui oleh Komisi 3, ingat ya, Bang Ruhut dulu pernah melakukan itu. Sorry, bukan Bang Ruhut, tapi teman-temannya Bang Ruhut di Komisi 3 dahulu pernah mengembalikan calon Kapolri yang diusulkan oleh Pak SBY, tapi Pak SBY juga tidak mau menggantinya. Akhirnya kemudian ya dilantik saja, disetujui juga oleh Komisi 3 pada ujungnya gitu. Artinya apa? Sebetulnya kan persetujuan itu bukan juga suatu kewajiban yang mutlak, harus diletakkan oleh Presiden gitu. Cuma etika bernegaranya harus jalan, karena undang-undang mengatur itu. Bahwa Presiden menetapkan calon Kapolri, minta persetujuan kepada legislatif. Kalau legislatif setuju tidak setuju, pada ujungnya kemudian di tangan Presiden lah menentukan apakah dia akan tetap melantik yang bersangkutan atau tidak gitu. Dalam konteks inilah sebetulnya menurut saya bisa saja Presiden mengabaikan juga surat ini. Pertanyaan kita sebetulnya, kalau Presiden tidak mau jawab terus, Bung Masinton mau apa? Kira-kira gitu tuh. Mengutip, mau menolak dong. Baik. Mengutip yang sering disampaikan Bung Ruhut Sitompul, jangan ada dusta di antara kita. Setelah jeda kita lihat seperti apa sebenarnya komposisi yang mendukung pencalonan Badrodin Haiti dan yang kurang mendukung pencalonannya. Tetap bersama kami di Forum Indonesia. Sekaligus dengan mendesak kepada pimpinan DPR untuk mengembalikan surat kepada Presiden dan minta penjelasan. Kalau posisi kami di Golkar, yang kalau dulu kita mendukung apapun yang Bu Mega minta, PDIP minta, mendukung BG, kali ini kita berpikir ulang. Kami tegaskan, kami tidak ada masalah dengan BH. Kalau PDIP menolak BH, kami akan mendukung Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Tapi yang kemarin kita minta dikembalikan suratnya kepada Presiden agar dikoreksi. Karena ada kalimat yang mengatakan dalam surat tersebut bahwa alasan Budi Gunawan tidak jadi atau digantikan dengan Badrodin adalah karena yang bersangkutan masih tersangka. Suara serupa juga disampaikan oleh politisi Gerindra dan PKS. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah sempat disetujui paripurna DPR. Pengamat politik Niko Haryanto menilai pernyataan politisi KMP lebih mempertanyakan administrasi dan akan bisa dilalui oleh Presiden Jokowi. Ia menilai putusan Presiden terkait pencalonan Badrodin sudah mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Perdebatan di ranah administrasi tata negara dan segala macam, saya kira itu bisa diselesaikan nanti, tapi paling tidak dalam konteks politik, Presiden sudah mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya calon Kapolri yang tidak menimbulkan keresahan di masyarakat itu. Menurut Undang-Undang Kepolisian, jika dalam waktu 20 hari Dewan belum memberikan jawaban, Dewan dianggap mengesahkan calon Kapolri.
Tidak hanya koalisi Merah Putih, sikap partai di koalisi pendukung pemerintah juga terbelah. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. Sementara partai lain seperti Nasdem, Hanura, dan P3 menghendaki agar DPR segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin Haiti. Tim Liputan, Metro TV. Kembali di Forum Indonesia, nasib Badrodin di tangan parlemen. Pemirsa, sekarang kita mengajak Anda untuk melihat seperti apa sebenarnya peta politik, partai politik di DPR terkait dengan pencalonan Badrodin Haiti. Kami punya grafiknya berikut ini. Ini adalah dikelompokkan partai-partai politik mana yang mendukung pencalonan Badrodin Haiti. Ada juga yang menolak surat dari Presiden Jokowi dan juga kita simak bersama. Kita bicarakan ini bersama-sama ya, Bapak-bapak. Kita simak bersama. Tapi kalau misalnya Bang Nasir sekarang yang sudah pasti berada di gerbong Anda, Bang Nasir, Bang Masinton, siapa saja sih yang sudah firm? Sebenarnya ini tidak ada yang menolak pencalonan Badrodin Haiti. Oh, gitu? Cuman caranya saja, cara menyikapinya saja agak berbeda-beda. Okay. Ya misalnya teman-teman PDI Perjuangan, PKS, PAN, ya itu sebenarnya kalau PAN sudah mendukung tadi, Zulkifli Hasan hari ini mengatakan dukung. Teman-teman Golkar juga sebahagian. Jadi memang kami misalnya meminta penjelasan tambahan dari Presiden. Ya, sementara teman-teman misalnya Demokrat, kemudian Nasdem itu sambil jalan, artinya Presiden memperbaiki surat misalnya, lalu kemudian fit and proper ini terus dijalankan. Jadi dua hal itu sebenarnya yang berbeda. Pada prinsipnya kita semua bisa menerima ya pencalonan Badrodin. Tapi kan harus ada penjelasan. Nah karena itu saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bung Rai tadi. Bagaimana terkait dengan etika kenegaraan. Nah itulah yang ingin sebenarnya kita pertanyakan. Nah kalau kami sebenarnya ingin melihat adalah bukan saja etika kenegaraan, tapi konsistensi seorang presiden terkait dengan pencalonan Kapolri ini itu sendiri gitu loh. Nah coba lihat ya surat Ketua DPR kepada Presiden Republik Indonesia. Di situ disebutkan menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman dari jabatan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Jadi kami ingin surat ini nasibnya seperti apa gitu loh. Ini ada grafis bisa dilihat di layar. Grafisnya bisa ditampilkan di layar tengah, ya bisa dilihat. Ini adalah sikap fraksi partai politik Demokrat dan P3 menerima surat pengajuan. Ini benar ya, bisa dikonfirmasi ya, Bang Ruhut, masih seperti itu posisinya ya, tidak berubah. Bisa ke grafik sebelumnya, ada 5 partai politik kalau tidak salah, bisa lihat, Dan Bang Ruhut, tapi memang benarkah yang dikatakan Bang Nasir tadi bahwa semuanya sebenarnya, ini dia, apakah posisinya berubah sampai saat ini, Bang Nasir? Ya, masih seperti jujur-jujuran aja, jujur-jujuran aja. Masih seperti itu agak. Boleh berdiri, Bang Nasir. Tapi tadi Bambang Susatyo mengatakan mendukung di pernyataan dalam paket tadi. Mendukung gimana? Mendukung. Oh, itu bukan itu yang terjadi. Ya, seperti saya katakan tadi, kita mendukung ya, tapi ada jeda ya. Baik. Sementara teman-teman Nasdem misalnya meminta tanpa jeda, ya tetap dilakukan tanpa jeda sambil menunggu. Jadi sambil jalan. Kalau kita jeda dulu, setelah kita dengar baru kita jalan. Baik, Bang Ruhut. Ya, sebelumnya saya ingin mengklirkan apa yang disampaikan Bambang Susatyo, ya sekretaris fraksi. Ibu Mega dan yang lain nggak ada yang minta supaya mendukung Budi Gunawan. Budi Gunawan itu calon dari Presiden, Bapak Jokowi. Tapi setelah ada permasalahan, kan itu yang jadi masalah. Kan setelah ada permasalahan, mohon kita hormati Pak Jokowi sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi bukan hanya kita yang dipilih langsung oleh rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang bawa nama rakyat. Tapi presiden itu juga langsung dipilih oleh rakyat. Beliau kepingin suasana kondusif. Ya, kita tahu dengan kejadian kemarin ada pro dan kontra. Ini yang jadi masalah. Ya, tapi saya tetap ingin mengatakan 2 periode saya di DPR belum pernah aku lihat PDI Perjuangan dan PKS itu mesra. Tapi sekarang mesra. Ini kan prestasi Pak Budi Gunawan. Silakan. Ya, jadi kalau secara personal kita nggak ada masalah sama Pak Badrodin Haiti. Yang kita ini kan kita minta kejelasan dari Pak Presiden. Dan bukan dengan PKS saja, mesra dengan Demokrat juga mesra sama Pak Ruhut. Jadi etika kenegarawanan yang diminta ini seorang Jokowi kan?
Iya, kita minta umpama kami begini. Jadi kami bermasalahnya sudah dengan ini kan persoalan presiden ya, atau ketatanegaraan bagaimana? kita, ketatanegaraan kita. Dalam bernegara ini kan ada dalam ketatanegaraan itu yang kita mengacu pada konstitusi dan perundang-undangan, itu yang menjadi landasan ini kita. Jangan sampai konstitusi dan perundang-undangan sebagai dasar ketatanegaraan kita ditundukkan oleh opini-opini. Opini di masyarakat itu kan bisa pro, bisa kontra. Jangan salah juga dalam konteks Pak Budi Gunawan kemarin, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau keputusan diambil berdasarkan opini pro kontra tadi, ini akan anarki. Itu yang ada. Nah, maka itu kita yang Anda lihat. lurus pada konstitusi dan perundang-undangan. Nah, dalam konteks ini DPR sebagai representasi perwakilan rakyat tadi secara konstitusional sudah memberikan persetujuannya terhadap calon yang diajukan oleh presiden, calon Kapolri. Nah, sekarang muncul nama baru. Nah, di situ yang kita tanyakan. Baik, Bang Edi. Ya, Mbak Ningtyas, saya ingin mengatakan begini. Tadi kan ada apa? Grafik, ya. Grafik. Ada Yang ya kelompok-kelompok. Saya ingin meluruskan 10 fraksi semua setuju. Pak BH. Bairudin Haiti. Semua setuju. Semua setuju? Setuju. Betul itu. Betul. Jadi itu pertama, Pak ya. Apalagi kembali ke negarawanan daripada Pak Budi Gunawan. Beliau juga setuju. Kenapa? Karena beliau sekarang bekerja bagaimana nanti fit and proper test, ya Pak BH berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan begini. Grafik tadi ini paling pun nanti yang masih hot kaitan dengan etika. Ini kadang-kadang saya kalau ngomong etika saya suka pening aku tante. Kenapa pening? Kalau bicara etika, bicara dasar hukum, nggak ada tuh di DPR merah putih Indonesia hebat. Terus? Manakala kita terpilih, kita membawa nama rakyat, kita sudah menjadi wakil rakyat. Tidak ada lagi kubu-kubuan. Itu etika juga. Anda Jadi ngomong gini karena menjadi partai penyeimbang. Ya, kita maunya semua betul-betul kita wakil rakyat lah. Kita ingin semua damailah di bumi. Ada persoalan besar kita kecilkan. Yang kecil kita hilangkan. Jangan kayak sekarang kita besar-besarkan. Sudahlah. Jangan recokkan Pak Jokowi pemerintah. DPR kerja sebagai legislatif. Pemerintah bekerja sebagai eksekutif. Udah itu Mahkamah Agung dan lain sebagainya sebagai yudikatif. Tapi saya ingin menyampaikan tadi betul apa yang dikatakan Sili saya. Ya, ini benar sekali pengamat. Maunya semua pengamat sedemikian. Ini hak prerogatif Bapak Presiden. Iya, baik. Beda. Kami punya hak, mungkin perlu juga rakyat tahu. Hak kami itu KPK. Itu hak kami. 55 komisioner dari kami, KY dari kami, HAM dari kami. Tapi ada juga Mahkamah Agung, ada yang dari pemerintah, ada yang dari kami, MK, ada dari pemerintah, ada dari MA. Jadi ini biar mengerti. Jadi terima kasih. Kita sekarang jeda dulu. Pemirsa, kisruh tentang pencalonan Kapolri ini sekarang sudah ada yang menduga bahwa ini tidak cuma soal administratif belaka, tapi juga ada ego antara legislatif dan eksekutif. Nanti bisa dijawab oleh Bang Edi Hasibuan. Tetap bersama kami di Forum Indonesia. Setelah menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada tahun 1982, karir Badrodin bermula saat bertugas di Polda Metro Jaya sebagai Komandan Peleton Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. Ia lalu diangkat sebagai Kapolsek Pancoran Mas, Polres Metro Depok. Selanjutnya Badrodin dimutasi menjadi Kabak Administrasi Polres Ailiu Kapolwil Timur Timur. Pada awal 1990-an, Badrodin kembali bertugas di Polda Metro Jaya. Ia kemudian diangkat menjadi Kapolres Probolinggo Jawa Timur pada tahun 1999. Sedangkan jabatan Kapolda pertama kali disandangnya pada tahun 2004. Usai menjadi Kapolda Banten, Badrodin menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, kemudian menjadi Kapolda Sumatera Utara. Jauh sebelum menjabat Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri pada 2013-2014, Badrodin sempat menjabat Kapolda Jawa Timur. Setelah menjadi Kabar Arkam, Badrodin menduduki kursi Wakapolri saat Polri dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Sutarman pada Februari 2014 dan hingga kini. Kembali di Forum Indonesia, nasib Badrodin di tangan parlemen. Saya ke Bang Edi Hasibuan. Bang Edi, Anda melihatnya bahwa sekarang ini tidak hanya soal administratif saja, tapi ada yang ingin unjuk kekuatan di sini. Ya, pertama Ayu, kita agak resah juga dengan kehadiran sikap daripada teman-teman anggota parlemen ya. Kenapa?
Karena kalau kita lihat saat ini bagaimana polisi dibawa-bawa ke politik ya. Ini tidak baik buat kepolisian. Ini kita harus jaga bagaimana independen polisian bisa terjaga. Bagaimana profesionalisme Polri bisa tetap kita jaga. Saya kira itu yang menjadi apa kita. Ya, kalau misalnya ada yang berusaha menjegal, ada yang berusaha untuk menggagalkan, saya kira ini tidak baik bagi Jadi kepolisian. kurang tepat menurut saya kalau kemudian ada pernyataan dari Bang Edi bahwa polisi dibawa-bawa ke politik. Undang-undang kepolisian memang menyebutkan bahwa fit and proper test itu ada di DPR. Fit and proper Jadi testnya ada proses saja. politik di situ. Iya kan? Nah, karenanya saya tidak setuju kalau kemudian tadi ada anggapan seolah-olah ini mengedepankan ego sektoral. Tidak seperti itu. Memang benar bahwa presiden itu punya hak prerogatif untuk mencalonkan Kapolri, mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Tapi juga DPR punya kewenangan untuk melakukan fit and proper test dalam rangka untuk memberikan persetujuan atau tidak persetujuan kepada calon Kapolri Tapi tersebut. kalau misalnya tadi Bang Nasir bilang ingin melihat seberapa negarawankah Presiden Jokowi, itu bukannya menunjukkan kayak makanya ngetes tadi gitu. Bung Rai bilang bahwa ini adalah hak prerogatifnya presiden. Kalau memang kita menggunakan pendekatan kekuasaan, DPR juga bisa menggunakan pendekatan kekuasaan. Itu sebabnya kenapa setelah Ketua DPR mengirim surat ke presiden, lalu kemudian pimpinan Komisi 3 juga menyurati pimpinan DPR agar menyurati presiden agar meminta rapat konsultasi. Kenapa? Calon Kapolri terpilih yang sudah disahkan di paripurna itu tidak dilantik oleh presiden. Kami ingin tahu kenapa gitu aja. Mas Ray? Ya, Mas Ray? Pertama saya sebetulnya masih menunggu jawaban dari Bung Masinton. Kalau Presiden nggak mau jawab, terus PDI mau ngapain? Nah itu kan belum dijawab. Oh iya, Ya, pertanyaan kan? tadi. Kalau Tapi, misalnya memang mau itu begini, terus nanti gimana? dijawab. Nanti dijawab. Nanti dijawab. Nanti akan jawab. Saya jawab. Sekarang nggak apa-apa. Ya, jadi Itu dulu. Yang kedua, menurut saya, ini kan sebetulnya kalau tadi udah dijelaskan, semua praksi setuju dengan Pak Badrodin. Apa efek dari persetujuan itu? Artinya kan kita lupakan BG, kira-kira gitu. Sekarang di depan kita lah Badrodin. Cuma ada sedikit masalah di sini. Masalahnya di sini adalah Presiden belum memberi alasan yang cukup mengapa BG dianggap oleh alasan yang cukup menurut DPR ya. Mengapa BG tidak jadi dilantik, langsung terus menunjuk Saudara Badrodin sebagai calon Kapolri gitu. Alasan yang sebetulnya mungkin bisa dijawab dengan cepat oleh Presiden. Bisa saja Presiden mengatakan bahwa ya ada protes yang begitu besar terhadap yang bersangkutan, bla 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 dan sebagainya itu. Itu yang tadi dikatakan opini kan, Bang Masinton? Tentu saja. Silakan. Nah, oleh itu juga kewenangan hak Presiden untuk memberi jawaban apapun. Sayangnya sampai sekarang kan jawaban itu belum disebutkan kepada polisi. Nah, yang ketiga yang saya mau katakan adalah begini. Daripada kita sibuk membicarakan soal surat ini, sementara tidak ada lagi pilihan kecuali Badrodin, karena nggak mungkin mengembalikan BG, karena presidennya mengatakan saya tidak mau melantik dia, kira-kira gitu ya, ke posisinya semula gitu. Lebih bagus fit and proper test menanyakan Pak Badrodin ini, mau dia dalam setahun ini ngapain dengan kepolisian. Sebab sekarang ini, segera fit and proper test ya. Tentu saja, sebab sekarang ini sudah muncul di mata masyarakat rasa kegelisahan yang cukup terhadap polisi ini. Hari ini kan kita juga dikejutkan oleh praktek yang menurut saya memalukan institusi polisi. Bagaimana seorang polisi memarahi sopir Transjakarta dalam konteks justru membela orang yang salah dalam berlalu lintas gitu dan sebagainya gitu. Jadi ada tuntutan yang besar di masyarakat sekarang agar polisi ini cepatnya direformasi. Itu didengar sama DPR apa enggak nih? Bang Masinton, didengar tidak? Ya, boleh silakan. Menjawab tadi apa yang diinikan oleh Rai, kalau nggak diinin Pak Presiden apa? Kalau undang-undang itu kalau dalam posisi ya normal, ya Presiden tidak mendapatkan persetujuan dari ini 20 hari dilantik. Tapi ini berbeda. Pak. Dalam konteks Pak Budi Gunawan. Presiden meminta persetujuan kepada DPR ketika mengajukan Pak Komjen Budi Gunawan dan DPR sudah memberikan persetujuan. Oke, bla 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 karena ada status tersangka segala macam. Terus kemudian DPR sudah menyuratin, hasil paripurna sudah disampaikan, tinggal menunggu proses seremoni pelantikan. Kemudian tidak dilantik. Nah, dalam undang-undang kepolisian itu, ya, Presiden dengan disertai alasan yang sah, itu dalam penjelasannya. Terus ininya. PDI mau ngapain kalau nggak dijawab oleh Presiden? Enggak, kita pengen gini, agar posisinya menjadi jelas dalam konteks perundang-undangan tadi. Diberikan penjelasan yang sah. Apa alasannya? Gitu loh. Nah, agar apa? Keputusan yang sudah paripurna ini tidak dikangkangi. Ini akan menjadi presiden yang ini nanti Pak ke depan. Itu kita kan, mau pengen itu posisinya landasan sekarang. ketatanegaraan Iya, jelas posisinya dulu, sekarang Pak Rai, Presiden belum mau jawab.
Iya. Nah, terus kalau Karena presiden masih luar sampai negeri. terus, makanya kalau sampai misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari setelah ini, Iya. presiden tidak mau jawab, terus PDI mau 20 apa? hari kan batasnya? Ini akan menjadi presiden, Pak Rai. Apa yang diajukan kita kan mau meluruskan itu. Bukan persoalan kita mau apa. Ini agar biar jelas juga kepada masyarakat. Kenapa Pak Budi Gunawan tidak dilantik? Ini alasannya. Alasan ini kan bukan hanya kepada DPR, tapi juga kepada rakyat. Karena presiden harus menyampaikan kepada DPR. Karena DPR lah representasi formal politik rakyat tadi itu yang dipilih melalui pemilu. Nah, jadi penjelasannya bukan hanya sekedar kepada DPR, tapi juga kepada rakyat ini tadi. Itu Pak Rai. Baik, berarti ego sektoral tidak ada? Nggak ada. Kita pengen Dendam? Mungkin sebenarnya barangkali teman-teman PDI Perjuangan ingin mengoreksi presiden yang mereka usung sebelum dikoreksi oleh fraksi lainnya. Maksudnya begitu. Mau mengoreksi presiden? Iya, silakan. Ya, jadi apa yang dikatakan silih saya Ray Rangkuti itu benar. Saya mohonlah kita semua, kepolisian satu lembaga kaitan dengan Kantipmas. Semua rakyat sangat mendambakan polisi. Banyak tugasnya kaitan terorisme, kaitan narkoba, kaitan macam-macam. Apa kita sebagai wakil rakyat, mereka sudah 2 bulan lebih tidak punya pimpinan, dalam hal ini Kapolri. Ya, baik. Apalagi yang kita Bang Ruhut, Bang Ruhut, kita juga menyadari ada situasi yang seperti ini. Ada situasi keamanan dalam negeri yang hari ini juga memprihatinkan kita bersama. Tapi kita bukan persoalkan ya. Kita substansial kita juga perhatikan. Prosedural juga tidak boleh kita abaikan begitu loh. Jadi kalau kemudian Bung Rai tadi bilang, daripada kita Tapi mikir... yang menjadi prioritas yang mana? Sebenarnya dua-dua itu prioritas, ya tidak boleh diabaikan satu sama lainnya. Jadi substansial. Tadi misalnya ada editorial media mengatakan bahwa polisi tidak punya Kapolri. Negeri tanpa Kapolri, negeri kita tanpa sekarang Kapolri. menghadapi Saya pikir itu juga suatu soal yang memang harus kita jawab. Baik. Ya, Kita jadi jeda dulu. sebenarnya yang buat masalah jangan-jangan presidennya. Oh, Begitu oke. loh. Baik. Itu nanti dijawab semuanya. Apakah benar begitu? Tetap bersama kami di Forum Indonesia. Kembali di Forum Indonesia, Nasir Badrodin di tangan parlemen. Bang Nasir, pemerintah berencana, Wapres tadi menyatakan akan mengirim 2 menteri, Menko Polhukam dan Menkumham untuk menjawab ke DPR. Itu cukup? Takutnya nanti kalau Menteri Yasona datang justru tiba-tiba jadi hak angket. Ya, saya pikir tergantung hasil rapat Badan Musyawarah besok ya. Rencananya besok salah seorang pimpinan DPR akan memimpin rapat Badan Musyawarah dan salah satu agendanya adalah membahas surat presiden ini ya. Dan mudah-mudahan saja besok kemudian ada semacam sikap dari Badan Musyawarah menyikapi ini. Tentu harapan kami sebagai anggota DPR, Badan Musyawarah itu bisa menyikapi secara arif ya, melihat situasi dan kondisi kekinian terutama di tubuh kepolisian, tapi juga tidak abai terhadap bagaimana administrasi ya, karena itu juga bahagian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau kemudian ada sebahagian anggota atau praksi-praksi mempersoalkan ini bukan persoalan kecil menurut saya. Ya kan, dan artinya itu tidak boleh dianggap remeh juga, sehingga ke depan tidak ada lagi model-model seperti ini. Bahkan ke depan kita inginkan agar saat presiden mengirimkan calon Kapolri, dalam suratnya bukan hanya mengatakan bahwa calon Kapolri itu sudah memenuhi jenjang kepangkatan, karir, cakap dan sebagainya, tapi harus ada agenda apa yang akan dilakukan oleh Kapolri ke depan, sehingga kemudian bukan saja DPR bisa mengawasi, rakyat Indonesia juga bisa mengawasi Kapolri tersebut. Setuju saya ini. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita mau bertanya, siapa yang paling dirugikan dengan sikap DPR ini gitu? Menurut saya adalah DPR sendiri. Sebab seperti kita ketahui dalam Undang-Undang Kepolisian, sejak pemerintah berkirim surat ke DPR, sejak itu dihitung 20 hari, setuju atau tidak setuju oleh DPR, pemerintah dapat mengangkat polisi. Iya, batasnya sampai kapan Bang Nasir? 20 hari. Ya, kalau kita masuk sidang 23 berarti 23 hari kerja, dihitung hari kerja. Artinya DPR mau melakukan fit and proper test sambil menunggu surat atau tidak mau melakukan fit and proper test karena tidak dijawab surat, maka DPR kehilangan kesempatan menanyakan apa yang disebut oleh Bung Nasir tadi, soal visi misi calon Kapolri, soal apa agenda presiden terhadap polisi yang sekarang ini, setahun ke depan setidaknya di bawah pimpinan Pak Badrodin dan sebagainya gitu. Oleh karena itu, betul menurut saya adalah memastikan presiden supaya berkirim surat untuk memberi jawaban ini. Tetapi tidak boleh ada keraguan bagi anggota DPR untuk segera melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri yang sekarang ini. Disitulah dibuktikan apakah orang ini layak jadi Kapolri karena alasan
visi misi, atau dia tidak layak jadi Kapolri karena alasan Presiden belum berkirim jawaban surat atas surat dari DPR gitu loh. Itu yang saya sebut sebagai substansial dan prosedural. Jangan karena ini terhambat, hak mereka yang paling penting itu kan fit and proper testnya kan. Itu justru terhadang karena di situ juga lah masyarakat punya kesempatan untuk mengenali siapa calon polisi ini. Apakah polisi Badrodin ini membawa semangat reformasi di dalam institusi kepolisian atau tidak? Gitu. Bang Edi. Ya. Saya kira betul kata Bang Rai. Memang saat ini kita betul-betul butuh kecepatan daripada parlemen, saudara-saudara kita di parlemen agar segera memproses ini. Saya kira tidak ada alasan buat parlemen untuk tidak segera melakukan fit and proper test, karena memang rakyat saat ini nunggu bagaimana sebetulnya sosok Pak Badrodin Haiti yang sudah diajukan oleh Presiden sebagai calon Kapolri. Saya kira memang kami mengharapkan dari Bang Jamil dan kawan-kawan, dari Bang Pasaribu kawan-kawan, Bang Ruhut, kebetulan sama-sama anak Medan ini, agar sama-sama menggugah anggota DPR agar segera sama-sama memberikan perhatian khusus terhadap polisi. Ya, tapi Bang Edi, kami juga tidak ingin, DPR juga tidak ingin disebut kemudian menyandera, ya, kemudian mempersulit, memperlambat. Tidak seperti itu penglihatannya gitu loh. Kalau kami ingin mempersulit ketika misalnya Budi Gunawan ditetapkan tersangka, kami sudah mungkin akan lama itu prosesnya. Tapi kita tidak ingin mempersulit masalah seperti itu. Jadi memang sebenarnya ada yang dibutuhkan oleh orang lama pada fit and proper test Budi Gunawan, prosesnya cepat. Ada yang dibutuhkan oleh publik cepat, jadi prosesnya lama. Sebetulnya DPR ini mendengar suara rakyat apa tidak sebenarnya? Jadi kembali Bang Ruhut. Kalau itu sebentaran persoalan fit and proper itu malam ini juga bisa dilakukan Pak Rai. Yang jadi soal ini adalah ya penjelasan tadi, penjelasan yang sudah ya persetujuan yang sudah diberikan melalui paripurna DPR RI loh Pak, kelembagaan. Apapun DPR itu sebagai perwakilan rakyat secara formal. Baik. Persetujuan itu sudah diberikan. Segini. Nah, kalau penjelasan itu sudah diberikan, kita segera. Itulah pertanyaan saya. Juga kita bisa. Itu relevansinya pertanyaan saya. Kalau Presiden tidak menjawab juga surat itu, sementara waktu hanya ada 20 hari bagi DPR untuk melakukan. Jangan ada pengangkangan terhadap parlemen. Tunggu dulu. Jangan ada contempt of parlemen. Tunggu dulu. Apa yang sudah disepakati oleh Parlemen, yang saya mau tanya, oleh karena itu kan semestinya harus Anda keluarkan sikap politik PD Perjuangan terhadap Presiden yang sekarang. Itu yang saya tantang Anda, jadi jangan memperlambat proses. Kita sudah minta penjelasan. Makanya kalau kemudian tapi tidak memang dijawab. Murai, ini bukan keputusan fraksi PDI Perjuangan saja, ini keputusan lembaga. Jadi ini keputusan institusi. Jadi keputusan memberikan persetujuan dalam sidang paripurna itu adalah keputusan institusi. Jadi memang ya makanya institusi kemudian ingin menanyakan kembali, ya kan. Nah mudah-mudahan saja dalam rapat Dewan Musyawarah besok, ya itu ada jalan keluar dan kita berharap agar masa sidang ini fit and proper test bisa berjalan. Begitu Pak Ruhut kan? Setuju. Mengingatkan lagi, jadi semuanya menerima, tapi ada tapinya ya, ada tapinya ya. Ada tapinya, dan yang dikatakan Pak Ray Rangkuti benar, Pak BG cocok, pas untuk jadi Kapolri. Begitu juga Pak Badrodin Haiti. Dua-dua ini cocok. Ini dua-dua perwira tinggi polisi yang baik. Kita bangga lihat polisi kompak. Tapi kalau kaitan kasus ini, saya akhiri dengan kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Maksud saya. Maksud Bang Ruhut siapa itu? Siapa yang harus memulai dan mengakhiri? Bapak Presiden mencalonkan, kasih ke kami. Tetapi karena ada permasalahan, Pak Presiden agar negara ini kondusif, beliau ini kita harus doakan sukses loh. Kenapa? Sekarang dia lagi di Cina, kemarin di Jepang lagi cari investor. Janganlah kita recokkan Pak Jokowi. Biar dia kerja untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih Mas Ray Rangkuti, Bang Edi Hasibuan, Bang Ruhut Sitompul, Bang Nasir Jamil, Bang Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami di Forum Indonesia. Keputusan Presiden Jokowi memilih Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri seharusnya didukung semua pihak termasuk anggota parlemen negeri ini. Polri tak bisa terus dibiarkan tanpa induk, bertumbuh tanpa ada yang mengawasi atau mengayomi demi kepentingan segelintir pihak tertentu hingga menyebabkan kursi orang nomor 1 di institusi Polri kosong. Saya Putri Ayu Ningtyas, salam Forum Indonesia. Selamat malam.